pembelajaran berikut. Nah, sebelum kita menonton video pembelajaran, marilah kita memulainya dengan doa. Sebelum menonton video pembelajaran, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkatilah kami dalam pelajaran hari ini. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Materi kita kali ini menyajikan keragaman makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia. Nah, tentunya keragaman budaya kita bukan hanya tentang baju, tarian, alat-alat benda tajamnya, tetapi juga ada yang namanya keragaman makanan. Nah, tentunya makanan nanti juga mempunyai makna-makna tersendiri. Makanan tradisional merupakan bagian dari budaya daerah. Setiap daerah mempunyai ciri khas makanan tradisional tersendiri. Nah, tentunya karena negara kita adalah negara kepulauan, jadi pulaunya banyak, ada sekitar 17.000 lebih pulau di negara kita Indonesia. Tentunya mempunyai beragam macam suku budaya. Nah, dari beragam macam suku budaya itu tentunya pasti setiap daerah atau setiap suku dan budaya pasti mempunyai makanan tradisional tersendiri. Nah, jadi nanti akan ada beberapa contoh makanan tradisional dari beberapa daerah. Yang pertama ada rendang. Nah, ini contoh makanan khas. Nah, namanya rendang. Kalau rendang tentunya kita semua sudah tidak asing. Pasti semuanya pernah makan rendang. Entah itu rendang sapi, rendang jengkol, ataupun daging yang lainnya. Nah, rendang adalah makanan khas dari Pulau Sumatera. Tepatnya Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Makanan ini berbahan dasar daging, seperti sapi. Rendang merupakan salah satu makanan terlezat di dunia. Nah, jadi kita patut bersyukur karena rendang ini masuk ke dalam salah satu makanan terlezat di dunia. Bahkan dulu pernah dinobatkan sebagai makanan nomor 1 paling lezat. Nah, jadi kita wajib bersyukur tuh. Rendang tentunya ada yang dari daging, ada juga yang dari seperti jengkol dan yang lainnya. Yang kedua, ada kerak telur. Kerak telur adalah makanan khas dari Jakarta yang diwarisi kebudayaan suku Betawi. Makanan ini berbahan dasar beras ketan, telur, dan kelapa parut. Nah, kalau kerak telur, tentunya yang pernah jalan-jalan ke Jakarta pasti tahu nih. Dia biasanya ada di daerah Monas. Nah, kerak telur ini adalah makanan yang berbahan dasar di sini katanya beras ketan. Nah, ini dengan cara membuatnya itu dengan cara dibakar atau dipanggang. Yang ketiga ada bubur padas. Bubur padas adalah makanan khas dari Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Sambas. Makanan ini berbahan dasar sayur mayur dan juga beras. Nah, kalau bubur padas ini, kalau dalam bahasa Indonesianya biasa disebut bubur pedas. Tetapi untuk masyarakat asli daerah Sambas itu disebutnya sebagai bubur pedas, bubur padas. Nah, walaupun namanya padas atau pedas, sebenarnya bubur ini tidak pedas. Nah, bubur ini berbahan dasar sayur-sayur seperti ada wortel, kangkung, kacang panjang, jagung. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada gudeg. Gudeg adalah makanan khas dari daerah istimewa Yogyakarta. Makanan ini berbahan dasar nangka muda. Nah, bagi yang pernah ke Yogyakarta nih pasti pernah makan ini. Gudeg. Nah, rasanya sedikit manis biasanya. Dia berbahan dasar nangka muda yang dimasak. Nah, jadi itu adalah contoh 4 makanan khas yang ada di Indonesia. Sebenarnya masih banyak. Dari Sabang sampai Merauke itu ada banyak sekali karena tadi seperti yang saya katakan di awal ada sekitar 17.000 lebih pulau. Nah, bayangin saja
17.000 pulau itu pasti setiap pulau itu mempunyai makanan dan ciri khasnya tersendiri. Nah, tapi di sini yang saya tampilkan hanya 4 contoh. Baik, kita langsung masuk ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah makanan tradisional dan maknanya. Nah, tentunya makanan tradisional itu mempunyai makna tersendiri bagi si pembuat, bagi yang pemakannya, ataupun bagi masyarakat yang berada di sekitarnya. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam materinya. Tentunya setiap makanan daerah tidak hanya sebagai makanan saja, tetapi makanan-makanan tersebut mempunyai makna tersendiri yang biasa menjadi pelajaran, menjadi pesan untuk masyarakat yang menikmati makanan tersebut. Nah, tentunya makna itu artinya sebuah pesan. Pesan yang disampaikan si pembuat kepada kita yang menikmati makanannya ataupun kita yang berada di sekitar makanan tersebut. Nah, jadi tentunya itu sebagai pesan. Pesannya tentunya pesan yang baik-baik kepada kita. Entah itu pesan moral, pesan sebagai kehidupan kita sehari-hari, untuk mengikuti kehidupan sehari-hari itu seharusnya seperti mana, baik terhadap sesama. Nah, biasanya pesan yang disampaikan seperti itu. Kerjasama, saling tolong-menolong. Nah, itu ada contoh-contoh maknanya. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam 3 contoh makanan beserta maknanya. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam contoh. Contoh makanan yang mempunyai makna terdalam. Yang pertama, ada seruit. Seruit adalah makanan khas dari Lampung. Makanan ini terdiri dari ikan dan sambal terasi. Nah, jadi di sini dikatakan makanan ini berbahan dasar ikan. Ikannya entah itu digoreng ataupun diapain ataupun dibakar. Nah, lalu dicampurkan dengan sambal terasi. Makanan ini disajikan di acara nyeruit. Nah, makna dari nyeruit adalah kebersamaan dalam satu kegiatan. Nah, jadi makna dari makanan ini adalah kebersamaan dalam suatu kegiatan. Nah, kegiatan tentunya banyak, entah itu kegiatan keagamaan, kebudayaan, ataupun kegiatan lainnya. Yang kedua, ada tumpeng. Tumpeng adalah sajian makanan nasi yang berbentuk kerucut atau dibentuk kerucut dengan warna kuning ataupun putih, dengan tambahan sayur mayur dan segala lauk pauk yang ada di sekitarnya sebagai pelengkap di sekelilingnya. Tumpeng biasanya disajikan dalam kegiatan kebudayaan dan keagamaan. Tumpeng sendiri memiliki makna kekayaan dan puji syukur kepada Tuhan. Nah, tumpeng ini biasanya paling sering dibuat atau disajikan dalam acara kebudayaan. Nah, biasanya tumpeng ini dibuat setelah hasil panen. Nah, tumpeng biasanya juga ini nggak harus selalu nasi, bisa saja buah-buahan, sayur mayur dibuat dalam bentuk tumpeng. Nah, tumpeng ini adalah rasa syukur kita biasanya kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, misalnya hasil panen yang melimpah, rezeki yang baik, dan sebagainya. Nah, itu adalah makna tersendiri dari tumpeng. Yang ketiga, ada ketupat. Ketupat adalah makanan khas di negara kita Indonesia. Nah, kalau ketupat ini tentunya kita semua tidak asing. Nah, paling banyak ketupat ini biasa dibuat pada acara saudara kita yang dari umat Muslim saat mereka merayakan hari Lebaran mereka ataupun hari besar mereka kan. Nah, di sini ketupat adalah makanan khas di negara kita Indonesia. Ketupat terbuat dari janur kelapa yang dianyam berbentuk jajaran genjang ataupun segitiga yang di dalamnya diisi dengan beras ataupun beras ketan. Kemudian direbus. Ketupat biasanya disajikan dalam acara keagamaan dan kebudayaan. Ketupat memiliki makna rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah,
Juga ketupat ini mempunyai makna karena dia terbuat dari daun kelapa tadi, terus dianyam sedemikian rupa, itu melambangkan kekompakan, solidaritas, dan kerjasama juga bisa. Karena di situ saling merangkul satu sama lain, agar dia bisa menjadi sebuah ketupat. Baik, tadi sekian video pembelajaran dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penulisan, dalam kata, ataupun dalam hal sebagainya. Nah, karena kita memulainya dengan doa, mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran dari saya. Sampai jumpa.